Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok korelasi yang dimana pada kesempatan ini kami akan memaparkan presentasi yang dimana presentasi ini tentang studi kasus pengaruh inflasi terhadap perubahan harga barang konsumsi di Indonesia dalam mata uang rupiah, bisa disebut IDR, analisis korelasi, yang dimana rekan-rekan saya ada Jack Nicholson Sylvester, Taufik Rahman, Michael Riven, Rayvano, Virgi Marcelino, Hendriana, dan Umar. Afiliasi Program Studi Teknik Informatika Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Nah, di sini akan dilanjut oleh rekan saya yang bernama Michael Riven pada tujuan penelitian. Boleh untuk Michael Riven. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menyampaikan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian itu adalah menganalisis hubungan antara inflasi dan perubahan harga barang konsumsi di Indonesia periode Januari 2020 hingga Desember 2024 menggunakan metode korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan tanpa mengasumsikan sebab dan akibatnya. Oke, selanjutnya. Literatur review-nya. Di sini literatur review-nya kita mengambil dari Matquir 2016, inflasi mempengaruhi harga konsumsi melalui mekanisme transmisi harga. Bank Indonesia 2023, kelompok makanan dan transportasi lebih responsif terhadap inflasi. Gujarati 2009, analisis korelasi sebagai langkah awal penting sebelum analisis kasual. Dan kontribusi penelitian ini memfokuskan pada analisis korelasi dengan data bulanan 60 bulan dari 2020 hingga 2024. Selanjutnya, material datanya. Sumber data yang kita ambil itu dari Bank Pusat Statistika dan Bank Indonesia. Periode yang kita ambil itu dari Januari 2020 hingga Desember 2024. Variabel inflasinya bulanan, inflasi bulanan serta indeks harga IHK-nya ada kita ambil dari 4 kelompok yaitu makanan, sadang, perumahan, dan transportasi. Alat analisisnya Microsoft Excel dan SPSS S25. Selanjutnya, metode analisis korelasi. Data inflasi bulanan dari dan IHK 4 kelompok barang yaitu makanan, sadang, perumahan, dan transportasi. Nah, metode yang kita ambil itu korelasi dan ada beberapa macam metode yang kita ambil, yaitu metode Pearson untuk mengukur hubungan linear dan korelasi Spearman untuk mengukur hubungan berdasarkan peringkat jika data tidak normal. Untuk uji normalitasnya itu Shapiro-Wilk dan untuk interpretasi korelasinya 0 hingga 0,19 sangat lemah, 0,20 hingga 0,39 lemah, 0,40 hingga 0,59 sedang, 0,60 hingga 0,79 kuat, 0,80 hingga 1 sangat kuat. Segitu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, di sini kita akan dilanjut ke hasil tren inflasi dan IHK 2020 sampai 2024 oleh Jack Nicholson. Silakan Jack Nicholson. Baik, terima kasih wahai temanku. Oke, di sini saya mungkin akan membahas perihal tren inflasi dan IHK. Yang dimana mungkin IHK itu adalah sebuah indeks harga konsumen yang kita bahas nantinya dari tahun 2020 hingga 2024. Jadi kalau kita lihat data di tabel ini, itu menunjukkan sebuah data grafik. Data dari tahun 2020 hingga 2024 yang terjadinya sebuah inflasi. Di awal periode, pada tahun 2020 hingga 2021, kita bisa melihat bahwasannya inflasi itu relatif rendah. Nah, kenapa? Karena hal ini itu biasanya dipengaruhi pada tahun itu dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang dimana COVID-19 itu menyebabkan sebuah
atau menekanlah sebuah aktivitas ekonomi dan daya beli dari masyarakat sendiri. Nah, kalau kita lihat, malah puncak inflasi ini terjadi pada tahun 2022 pada bulan September, yaitu sebesar 5,95%. Nah, kenapa bisa terjadi peningkatan inflasi yang cukup signifikan itu? Ya karena ini bisa disebabkan oleh meningkatnya sebuah harga energi dan juga pangan secara global. Setelah tahun 2022 itu terlewati, barulah inflasi ini bisa mulai menurun pada tahun 2023 dan 2024 kalau kita lihat data di depan itu. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasannya kebijakan dari pemerintahan kita itu dan Bank Indonesia, dia dapat mengendalikan inflasi itu mulai berjalan secara efektif. Nah, selain itu pula, kalau kita lihat dari kelompok pengeluaran makanan dan transportasi, yaitu poin kedua, di situ dia memiliki pola pergerakan yang paling mirip lah dengan tren inflasi nasional. Sehingga kalau kita lihat kedua faktor ini itu ataupun dua sektor ini itu menjadi penyumbang utama perubahan inflasi. Secara keseluruhan, kesimpulannya mungkin grafik yang ada di depan ini bisa dibilang dia menunjukkan bahwasannya inflasi di Indonesia itu sempat mengalami kelonjakan pada tahun 2025. Tapi setelah melalui tahun 2002 itu, kita bisa mengendalikan ataupun mengembalikan inflasi itu menjadi terkendali lah di beberapa tahun terakhir ini sampai tahun 2024. Mungkin kita bakal lanjut ke slide berikutnya ya. Boleh? Silakan di. Oke. Ini adalah hasil uji normalitas yaitu Shapiro-Wilk. Yang kenapa pada akhirnya kami menggunakan metode Shapiro-Wilk ini? Ya karena metode ini tuh bisa dibilang untuk mengetahui apakah metode korelasi ini nantinya bisa menunjukkan data yang terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, itulah gunanya metode Shapiro-Wilk. Yang nantinya ini akan penting nih hasilnya, yang akan menunjukkan metode analisis statistik yang nantinya digunakan pada tahap selanjutnya jikalau nanti ada penelitian berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel ini itu baik inflasi ya maupun seluruh komponen IHK itu memiliki nilai yaitu P value kurang dari 0,05. Nah, karena P value lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka dapat kita simpulkan bahwasannya seluruh data yang ada di sini itu tidak terdistribusikan secara normal. Artinya, kalau kita lihat, pola ini itu datanya tidak mengikuti distribusi normal. Jadi metode statistik parametriknya juga seperti korelasi Pearson tidak cocok digunakan. Nah, itulah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami gunakan metode korelasi Spearman yang nantinya lebih sesuai lah untuk data yang memang tidak terdistribusi secara normal. Oke, kita bakal lanjut ke slide berikutnya yaitu perihal boleh di scroll. Oke. Perihal hasil yaitu tabel korelasi dan signifikansi. Jadi pada slide ini mungkin akan ditampilkan sebuah hasil analisis korelasi antara tingkat inflasi dengan beberapa kelompok barang. Mungkin salah satunya ya bisa kita lihat di depan lah di layar. Dalam indeks harga konsumen yaitu makanan, transportasi, sandang, dan perumahan. Jadi berdasarkan tabel di depan, kelompok makanan dan transportasi ini memiliki nilai korelasi yang paling tinggi terhadap inflasi. Maksudnya kelompok makanan ini juga menunjukkan sebuah korelasi lah yang sangat kuat dengan nilai korelasi
sebesar 0,88 dan Spearman-nya itu sebesar 0,85%. Nah, sementara itu di sini itu kan ada yang namanya kelompok transportasi. Nah, dia juga memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap inflasi dengan nilai persennya itu 0,81 dan Spearman-nya itu 0,79%. Enggak, 0,79. Maaf, saya sedikit gitulah. Jadi kesimpulannya itu untuk kelompok sandang dan perumahan, nilai korelasinya juga berada pada kategori yang cukup lemah lah, yang menunjukkan bahwa pengaruh kedua kelompok ini tuh terhadap inflasi relatif lebih kecil dibandingkan makanan dan transportasi. Jadi seluruh hubungan yang diuji itu dia memiliki nilai signifikansi lah di bawah 0,05. Jadi dapat kita simpulkan juga bahwasannya hubungan antara inflasi dan masing-masing kelompok barang signifikan itu secara statistik. Kalau kita beralih terhadap konsistensi metode, hasil korelasi Pearson dan Spearman itu menunjukkan nilai yang relatif serupa, yang berarti menandakan dia mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel itu bersifat monotonik dan hasil analisisnya itu konsisten. Untuk kesimpulan dari slide ini, secara keseluruhannya hasil ini menunjukkan bahwasannya kelompok makanan dan transportasi merupakan kontributor yang gimana ya, utamalah terhadap pergerakan inflasi. Sementara itu, untuk kelompok sandang dan perumahan, dia memiliki pengaruh yang lebih rendah. Oke, untuk slide ini mungkin cukup sampai di situ. Kita bakal masuk ke slide berikutnya, yaitu slide terakhir yang akan saya bahas. Perihal diskusi hasil. Maaf sebelumnya kalau misalnya ada penjelasan yang kurang lengkap atau gimana, soalnya ini memang rada kagok sebenarnya, Mbak. Oke, untuk diskusi hasil ini, kalau kita lihat, pada bagian ini itu saya mungkin akan menjelaskan hasil analisisnya doang ya, hubungan inflasi terhadap beberapa kelompok pengeluaran. Jadi yang pertama adalah makanan dan transportasi. Kalau kita lihat pertama pada sektor makanan dan transportasi itu korelasinya itu sangat kuat terhadap inflasi. Itu yang pertama. Yang artinya ketika inflasi naik, harga makanan itu akan ikut dan biaya transportasi juga cenderung naik secara signifikan. Seperti di tahun 2022 yang tadi kita sempat bahas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena hal ini itu terjadi karena sektor yang sangat sensitif lah terhadap perubahan harga energi. Mungkin salah satunya apa? Yaitu BBM, ataupun harga komoditas secara globalnya, misalnya harga minyak dunia naik, ataupun biaya distribusi meningkat, sehingga harga bahan pangan dan transportasi itu ikut naik. Yang kedua itu adalah sandang dan perumahan. Nah, ini yang harus kita bahas. Berbeda dengan makanan dan transportasi ya. Jadi dari sektornya sandang dan perumahan ini, dia menunjukkan sebuah korelasi yang lemah terhadap inflasi. Yang artinya, perubahan inflasi itu tidak terlalu berdampak. Tidak terlalu berdampak langsung pada sektor inilah, pada sektor sandang dan perumahan. Jadi memang di sektor sandang dan perumahan ini tidak langsung berdampak yang cukup signifikan. Karena apa? Ya karena hal ini itu bisa disebabkan harga sandang dan perumahan itu lebih dipengaruhi oleh faktor yang namanya non-inflasi. Seperti mungkin adalah preferensi konsumen, kebijakan subsidi dari pemerintah. Nah, itu sangat berpengaruh. Dan yang terakhir mungkin adalah struktur pasar. Mungkin kalau kita lihat dari contoh, misalnya seperti ini nih, kalau kita analogikan seperti
subsidi rumah itu akan tetap stabil walau nantinya inflasi itu naik. Yang kedua mungkin contohnya seperti tren fashion, yang dimana tren fashion ini harga berubah karena selera dari konsumen, bukan karena inflasi. Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga, kalau kita mengimplikasikan secara teoretis ataupun secara teori, jadi barang dengan elastisitas permintaan rendah, mungkin seperti makanan pokok, akan lebih sensitif terhadap yang namanya inflasi. Karena masyarakat pastinya tetap membeli kebutuhan pokok meskipun harganya naik, karena itu adalah kebutuhan yang memang bisa dibilang hal utama bagi masyarakat luas. Jadi hal ini juga ya membuat kenaikan inflasi itu secara langsung terasa pada harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, itu dia. Mungkin contohnya ya untuk implikasi teoritis ini ya barang wajib seperti makanan mungkin. Yaitu barang wajib seperti makanan, dia akan harganya itu akan cepat naik pada saat inflasi, karena makanan ini adalah salah satu bahan yang memang bisa dibilang yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Yang kedua mungkin barang yang tidak wajib itu lebih stabil. Nah, ini biasanya yang memang barang-barang yang kurang diminati oleh masyarakat luas dan memang pembeliannya itu tidak sebanyak seperti barang wajib, yaitu seperti makanan. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya bahas perihal kekurangan dan kelebihannya. Ya, mohon dimaafkan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Michael dan Jack Nicholson. Dilanjut, kita berada di kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini tuh ada hubungan positif signifikan antara inflasi dan harga konsumsi di semua kelompok. Kekuatan, hubungan bervariasi seperti yang pertama sangat kuat pada makanan, kuat pada transportasi, dan lemahnya sandang dan perumahan. Implikasi kebijakan, pengendalian inflasi efektif untuk makanan dan transportasi, tapi perlu pendekatan lain untuk sandang dan perumahan. Nah, dari saran penelitian lanjutan ini, analisis multivariat dengan variabel makroekonomi tambahan, studi lebih dalam tentang faktor non-inflasi yang mempengaruhi harga sandang dan perumahan. Dari sumber data dan referensinya, data ini ada pada Badan Pusat Statistik BPJS dan Bank Indonesia 2020-2024. Dari referensi utama, Mankiw 2016, Gujarati 2009, dan Bank Indonesia 2023. Nah, itu yang dapat kita sampaikan pada presentasi ini. Kami harap materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.